Iran langsung melancarkan serangan balasan ke Israel menggunakan 100 pesawat tak berawak pada Jumat 13 Juni. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melarikan diri. Tak hanya itu, warga Israel pun mulai mencari tempat aman dari serangan balasan Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat Perdana Menteri Israel dilaporkan mengevakuasi Netanyahu dari wilayah pendudukan. Namun tak diberitahu secara rinci kemana Netanyahu dievakuasi. Hanya saja media Israel melaporkan bahwa Netanyahu tetap berada di negara tersebut. Perdana Menteri Israel itu dipastikan berada di lokasi yang aman. Di satu sisi, peringatan dikeluarkan oleh pemerintah setempat kepada para pemukim. Pasalnya mereka harus mencari tempat aman dari serangan Iran. Warga Israel pun mulai ketakutan lantaran pemerintah memperingatkan adanya potensi pembalasan parah Teheran. Mengingat serangan Iran sebelumnya hanya menargetkan situs militer namun mengakibatkan korban jiwa. Diketahui juru bicara militer Israel mengonfirmasi Iran melancarkan serangan balasan selesai pemimpin tertinggi Teheran tewas dibunuh. Setidaknya 100 drone Iran menggempur Israel. Serangan Iran ke gerombolan Zionis di Palestina kali ini benar-benar membuat Zion kocar-kacir tidak karuan. Negara-negara Islam di Timur Tengah pun, yang pada tahun lalu bersikap netral terhadap perang Iran dan Zion, kini secara diam-diam mulai terlihat tergerak hatinya untuk mendukung Iran. Di lain sisi, hal senada juga disampaikan oleh Korea Utara. Dengan percaya diri yang kuat dan didorong dengan aliansi besar, Korea Utara menyatakan sikap yang tegas dalam membela Iran. Bahkan, Korea Utara berencana akan terjun langsung dalam arena pertempuran tersebut. Kim Jong-un katakan bahwa dirinya bersumpah akan membalas negara manapun yang memberikan ancaman terhadap Iran. Bahkan Kim Jong-un secara terang-terangan memberikan support kepada Iran dalam situasi konflik saat ini. Tapi takutnya Iran itu nantinya dia ngegunain nuklir loh. Nah, sebenarnya kalau ngegunain nuklir atau tidak itu sudah diperingatkan juga oleh Rusia. Jadi Rusia maupun Korut atau China itu sebenarnya mensupport apa yang dilakukan oleh Iran. Nah, tapi di sisi lain nih, mereka memperingatkan Iran untuk tidak terlalu emosi. Kayak ngomong bahwa lu bisa balas dendam, tapi jangan pakai nuklir. Karena kalau Iran pakai nuklir itu bisa berbahaya banget dan bisa memicu perang dunia 3. 3 negara yang mendukung ini mereka nonton tapi tetap ngawasin. Karena biasanya orang yang emosi dan tidak bisa dikendalikan itu bisa menyebabkan kehancuran. Jadi negara-negara besar seperti Rusia dan Cina itu berada di belakang Iran. Iya, mereka ngawasin dan pastikan nggak ada pihak-pihak lain yang terlibat dengan konflik antara Israel maupun Iran. Konflik memanas. Korea Utara resmi turun tangan dukung Iran lawan Israel. Dilaporkan Kim Jong-un siap beri dukungan militer ke Iran di tengah konflik besar yang makin menggila. Serangan Israel ke 100 titik strategis Iran, termasuk fasilitas nuklir dan rumah komandan senior, bikin Iran murka. Ayatollah Khamenei menyebut ini sebagai deklarasi perang dan janji akan balas lebih mematikan. Tidak ada batasan dalam respons kami, kata militer Iran. Dan sekarang Korea Utara masuk gelanggang. Dunia makin waspada. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari konflik global besar-besaran? Gimana pendapat kamu soal keterlibatan Korea Utara ini? Tulis komentarmu di bawah. Menanggapi banyaknya ancaman yang dihadapi oleh para Zion di Palestina, warga Zion pun mulai bergerombol untuk melarikan diri. Negara-negara yang mereka tuju jelas adalah negara-negara Barat, yang mereka anggap sebagai sekutu. Namun, zaman berubah begitu cepat. Mereka yang dulu didukung oleh Barat, kini dianggap tidak lebih daripada hama. Sudah banyak negara-negara Barat yang muak akan kelakuan Zion di tanah Palestina. Dan mereka yang melarikan diri sekarang, harus siap mendapatkan cemoohan dari seluruh penjuru negeri yang didatangi. Walaupun masih menganggap diri superior, akan tetapi tidak menutup kemungkinan, tempat-tempat yang dijadikannya rumah pengungsi, cepat atau lambat akan digeruduk massa yang datang untuk mengusir. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya, isu tentang pengusiran imigran asing.
Serangan Iran terhadap Zion terlihat hingga di negara-negara tetangga seperti Jordania. Walaupun secara pemerintah Jordania belum langsung mendukung Iran, akan tetapi mayoritas warganya sangat mendukung serangan Iran tersebut. Mereka terlihat sangat menikmati pemandangan yang tersaji. Sementara, warga Zion semakin dirudung dengan ketakutan yang mencekam. Di belahan dunia lain, sebagai pendukung sejati, Amerika belum menyatakan dukungan militer secara resmi kepada Zion. Karena Amerika juga takut akan memancing sesuatu yang lebih besar untuk keluar kandang. Bang, bahas Iran yang nyerang Israel. Apa benar akan jadi perang dunia ketiga? Menarik nih. Ceritanya, Israel nyerang Iran duluan, sampai banyak yang meninggal, termasuk 2 jenderal Iran. Nggak terima Iran diserang begitu. Makanya Iran langsung balas nyerang. Nih, kita baca beritanya. Iran resmi serang Israel, luncurkan ratusan drone dan rudal. Nah, pasti balik serang begini, Israel langsung ketar-ketir. Playing victim dia. Padahal selama ini nggak berhenti-berhenti ngejajah Palestina. Terus bisa jadi perang dunia ketiga nggak nih? Bisa aja, kalau negara-negara lain pada ngebantu juga. Contohnya Amerika ini pro-Israel banget, selalu melindungi Israel dan ngedukung penjajahan yang mereka lakuin. Nah, kalau Amerika ikut-ikutan nyerang, Iran backingannya ngeri. Karena negara yang ngedukung Iran itu kayak Korea Utara, Rusia, dan Cina. Mereka bisa ngebantu Iran kalau sampai diserang sama Amerika. Untungnya, Amerika nggak mau ikut-ikutan. Jadi mereka cuma bantu Israel bertahan aja, bukan bantuin nyerang.